Shalom, baik, terima kasih. Di kesempatan ini kami dari kelompok ENA mau mempresentasikan dalam kelompok ENA ini ada 3 anggota, yaitu 1 Reni Octavia Wayoi, 2 Yanice Lakombo, 3 Sonia Lakombo. Nah, slide yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi. Nah, dari seseorang ke orang lain, perpindahan dari pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam mencapai, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, putus vokal, dan sebagainya. Nah, dalam perpindahan yang efektif memerlukan tidak hanya transmisi data, tetapi bahwa seseorang mengirimkan berita yang menerimanya sangat bergantung pada keterampilan tertentu. Nah, lanjut slide yang ketiga, proses komunikasi. Komunikasi antara pribadi, model proses komunikasi yang paling sederhana adalah sebagai berikut. Bila salah satu unsur hilang, komunikasi tidak dapat berlangsung. Contohnya, seseorang dapat mengirimkan berita, tetapi bila tidak ada yang menerima atau mendengarkan, komunikasi itu tidak terjadi. Pengiriman berita penerima. Nah, proses komunikasi adalah unsur terpenting dan dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang menjadi tujuan utama dari komunikasi, faktor internal. Nah, lanjut slide yang keempat, komunikasi organisasi. Komunikasi di atas juga dapat diterapkan komunikasi organisasi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi organisasi. 1. Saluran komunikasi formal. Contoh, karyawan lini praktikan hampir selalu akan mengkomunikasikan pada mandor mereka dan bukan pada manajer. Nah, 2. Struktur wewenang organisasi. Contoh, percakapan antara direktur perusahaan dengan karyawan akan dibatasi formalitas dan kesopanan. Nah, 3. Spesialisasi jabatan. Contoh, bagaimana produk cenderung berkomunikasi dengan istilah tujuan, tugas, waktu, dan gaya yang berbeda dengan bagian pemasaran. 4. Memiliki informasi. Contoh, manajer pemasaran akan mempunyai pengamatan yang lebih tajam dalam hal pemasaran daripada seseorang manajer produksi. Nah, komunikasi baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, baik formal maupun informal, dalam sebuah organisasi adalah hal yang vital. Baik, lanjut ke slide yang kelima, saluran komunikasi dalam organisasi. Nah, komunikasi vertikal terdiri atas komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah, puncak komunikasi mengalir ke bawah melalui tingkat paling bawah, misalnya untuk memberi pengarahan dan informasi yang dapat disampaikan melalui memo, laporan rapat. Komunikasi ke atas untuk mensuplai informasi kepada tingkat manajemen atas, misal mencakup laporan periodik, penjelasan gagasan, dan untuk diberikan keputusan. Nah, lanjut ke slide yang ke-6, komunikasi lateral atau horizontal. Nah, komunikasi lateral meliputi hal-hal berikut ini. 1. Komunikasi di antara para anggota kelompok kerja yang sama. 2. Komunikasi yang terjadi antara dan di antara departemen-departemen pada tingkat organisasi yang sama. Nah, komunikasi ini biasanya bersifat koordinatif dan merupakan hasil dari konsep spesialisasi organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Komunikasi horizontal merupakan bentuk komunikasi secara mendatar di mana terjadi pertukaran pesan secara menyamping dan dilakukan oleh dua pihak. Nah,
Komunikasi lateral atau menyamping disebabkan adanya tingkat latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman yang bersifat relatif sama antara pihak-pihak yang berkomunikasi serta adanya struktur formal yang tidak ketat. Baik, lanjut ke slide yang ketujuh, penerapan komunikasi informal. Nah, satu, pemuasan kebutuhan manusiawi seperti untuk berhubungan dengan orang lain. Dua, perlawanan terhadap pengaruh-pengaruh yang menonton atau membosankan. Tiga, pemenuhan keinginan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Empat, pelayan sebagai sumber informasi hubungan pekerjaan yang disediakan saluran-saluran komunikasi formal. Nah, di sini fungsi komunikasi informal adalah untuk memelihara hubungan sosial persahabatan, kelompok informal, penyebaran informasi yang bersifat pribadi dan privat seperti isu gosip atau rumor. Nah, sekian mungkin yang slide yang berikutnya akan teman-teman saya akan mempresentasikan. Yang berikut, hambatan-hambatan terhadap komunikasi efektif. Dalam komunikasi yang efektif, tentunya ada hambatan-hambatan. Nah, di sini ada dua hambatan yang dikelompokkan menjadi yang pertama, hambatan-hambatan organisasional, dan yang kedua, hambatan-hambatan antar pribadi. Dalam hambatan-hambatan organisasional, ada tiga hambatan, yaitu tingkatan hierarki, yang kedua, wewenang manajerial, yang ketiga, spesialisasi. Tingkatan hierarki sendiri adalah bila suatu organisasi tumbuh dan di dalamnya ada tingkatan hierarkis, struktur organisasinya berkembang akan menimbulkan berbagai masalah komunikasi dalam organisasi itu. Yang kedua, wewenang manajerial. Nah, wewenang manajerial adalah tanpa wewenang manajerial untuk membuat keputusan tidak mungkin manajer dapat mencapai suatu tujuan yang efektif. Yang ketiga, spesialisasi. Di sini spesialisasi itu seperti perbedaan fungsi, kepentingan, istilah-istilah pekerjaan dapat membuat orang-orang merasa bahwa hidup mereka itu dalam dunia yang berikut hambatan-hambatan antar pribadi. Manajer perlu memperhatikan hambatan-hambatan antar pribadi seperti yang pertama, perspektif selektif, yang kedua, status dan kedudukan komunikator, yang ketiga, keadaan membelah diri, yang keempat, pendengaran yang lemah, yang kelima, ketidaktepatan penggunaan bahasa. Yang pertama, perspektif selektif adalah suatu proses menyeluruh dengan mana seseorang menseleksi, mengorganisasikan, dan mengartikan segala sesuatu di lingkungannya. Yang kedua, kredibilitas atau keahlian seseorang dalam bidang yang dikomunikasikan akan membuat orang lain percaya dengan apa yang dikomunikasikan oleh orang tersebut. Yang ketiga, keadaan membelah diri. Keadaan membelah diri itu seperti perasaan pembelahan diri saat pengirim penerima berita atau keduanya menimbulkan hambatan-hambatan. Yang kedua, penggunaan umpan balik. Jadi kayak kita bicara terus orang atau lawan bicara kita itu ada feedback. Itu namanya penggunaan umpan balik. Yang ketiga, menjadi komunikator yang lebih efektif. Nah, mungkin di sini saya juga kurang efektif dalam menyampaikan presentasi karena memang belum terlalu mahir. Minta maaf. Yang berikut, kesadaran akan kebutuhan komunikasi yang efektif itu seperti manajer harus memainkan peranan penting dalam proses komunikasi agar mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang kedua, penggunaan umpan balik. Komunikasi dua arah ini memungkinkan proses komunikasi itu berjalan dengan efektif.
Yang berikut menjadi komunikator yang lebih efektif, seperti seorang manajer yang baik dalam menyampaikan komunikasi, serta lebih aktif akan membuat komunikasi itu berjalan dengan efektif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.